tadi sudah ada berita gembira ya dari Shanghai, Fredrik dan juga Salsabila ya tadi menang. Selaku manajer, bagaimana Anda melihat aksi kedua atlet panjat tebing kita di Shanghai? Oke, Mbak Awis, untuk kualifikasi Olimpiade kemarin ke Shanghai, sebenarnya kita mengirim total 9 atlet. Jadi ada 4 speed putra, 3 speed putri, dan 2 combine. Nah, kebetulan Alhamdulillah sesuai dengan target yang direncanakan, 2 diantaranya mendapat poin yang cukup tinggi di Shanghai. Fredrik hari ini dia bisa mengumpulkan poin 50, kemudian si Rajia sudah punya poin 45 sebagai modal untuk ikut di Budapest besok. Prinsipnya mereka bermain dengan baik, bertanding dengan semangat, dan Alhamdulillah kita lihat hasilnya cukup baik dan sesuai dengan yang target yang kita canangkan pada saat berangkat ke Shanghai kemarin, Mbak Awis. Pak Ical, kan dikatakan memang sudah mencapai targetnya begitu ya, tapi dari laga kemarin apa sih yang menjadi catatan Anda dari atlet kita yang sudah dikirim ke Shanghai? Oke Mbak, catatan umum untuk semua yang kita kirim adalah pertama beberapa 2 atlet yang kebetulan dia desentralisasi itu memang kita masih butuh jam terbang yang tambah lagi. Sedangkan teman-teman yang sudah ada di atlet pelatnas itu saya pikir sudah sesuai dengan target. Memang catatan-catatan target itu bukan hanya tentang catatan fisik, kami juga punya rekam medis yang harus terus kita pantau, termasuk rekam psikis yang selalu kita kembangkan dari hari ke hari sampai dengan nanti puncaknya kita akan menuju ke Olimpiade insya Allah gitu Mbak. Selanjutnya baik Fredrik maupun Salsabila ini keduanya akan berlaga lagi ya pada laga di Budapest ya nanti ya bulan Juni ya. Pak Ical, bagaimana persiapannya untuk ini? Fredrik, Rajia dan teman-teman yang lainnya semua masih berpeluang karena kalau kita lihat dari hasil di hasil di Shanghai kemarin, 2 atlet putri kita masuk 10 besar dan 4 atlet putra kita masih ada di 10 besar. Jarak poinnya nggak terlalu jauh. Nanti kemudian hasilnya adalah total poinnya akan menjadi penentu terhadap siapa yang nanti menjadi punya hak tiket tersisa. Masing-masing cuma satu-satu karena aturan tiap negara hanya boleh maksimal 2 atlet putra dan 2 atlet putri di satu nomor. Jadi pada prinsipnya semua masih berpeluang walaupun peluang tertinggi ada di Fredrik dan Rajia diikuti dengan teman-teman pelatnas lainnya. Jadi semua yang berangkat itu secara prinsip masih berpeluang, Mbak. Target poinnya berapa nanti kalau untuk di Budapest, Pak Ical? Layaknya kita di dunia olahraga semua harus kita pasang target tinggi, Mbak. Kita harapkan tetap akan punya hasil yang baik, masuk tetap di final untuk kedua putra putri. Jadi ya siapa yang paling siap dia yang akan nanti mendapat tiket, Mbak. Gitu. Pak Ical, untuk nomornya itu ada apa aja ya? Jadi ada yang speed, kemudian ada combine, itu aja ya untuk Olimpiade? Ya, kalau di Olimpiade Paris besok itu cuma ada 2 itu, Mbak. Jadi ada speed putra putri, combine putra putri. Combine itu lead dan boulder. Kebetulan untuk nomor lead dan boulder kita kemarin coba 2 atlet kita masih sekitar peringkat 25 dari yang nanti 10 yang akan diambil di sisa tiket untuk combine, Mbak. Saat ini untuk Indonesia sendiri sangat kuat di speed ya, Pak Ical? Ya, kita cukup dominan di speed. Rata-rata atlet kita selalu masuk dalam 10 besar dalam setiap event-event World Series itu. Dan itu menjadi catatan khusus sejarah bahwa speed masih sangat baik. Sistem pelatihannya berjalan baik, regenerasi alhamdulillah juga cukup baik. Tinggal PR-nya bagaimana kita mengembangkan combine, lead dan boulder untuk kedepannya bisa setara atau lebih baik dari speed lagi. Pak Ical, saat ini sudah ada Desak Made ya dan Rahmat Adi yang telah lebih dulu mengantongi tiket Olimpiade. Dan selama sisa waktu ini apa yang telah dipersiapkan oleh keduanya, Pak? Semua tim, baik Rahmat Adi maupun Desak dan teman-teman yang sedang masih berproses merebut tiket, itu menjalankan program yang sama.
dengan proses-proses yang sama, dengan tim yang menangani juga tim yang sama. Kami sentral latihannya di Hotel Santika Harapan Indah. Semua kita kumpulkan di situ dengan menjalankan proses-proses yang sama. Dengan di benak kami adalah mempersiapkan 2 putra dan 2 putri, siapapun dia yang nantinya punya rezeki untuk lulus, dia yang tidak ada perbedaan dengan orang lain. Semuanya kita jalankan program yang hampir sama, walaupun punya karakter panjat masing-masing. Tiap orang punya karakter masing-masing, tapi program pada prinsipnya hampir sama, baik program fisik, psikis maupun kesehatan. Demikian, Mbak. Pak Ical, kalau untuk tadi kan ada nomor ya, ada speed, kemudian yang memang Indonesia sudah dominan, namun ada PR mungkin untuk mengembangkan lagi supaya sama-sama baiknya begitu ya dengan speed, dengan lead dan boulder. Apa sebetulnya perbedaan kenapa Indonesia sendiri saat ini lebih dominan di speed dan tidak terlampau, mungkin masih harus mengejar lagi begitu ya untuk nomor lead dan bouldernya? Oke. Perbedaan yang paling mendasar adalah kalau speed itu kan dia lebih ke masukkan memori pola yang itu saja ya, Mbak. Dia tidak ada perubahan jalurnya tetap itu saja. Yang dikejar adalah kecepatan, sehingga kita punya kelebihan di kelincahan dan lain-lain. Itu bisa kita pakai. Kalau di lead dan boulder itu selalu berubah. Desain dari ininya ya, jalurnya itu selalu berubah, dan memang harus membentukkan tanda kutip ya pemanjat-pemanjat yang punya kapasitas boleh saya katakan IQ di atas rata-rata, dan kemudian proses-proses latihan yang lebih baik lagi, bahkan mungkin kesempatan-kesempatan bertanding di luar yang lebih banyak supaya dapat kesempatan. Nah, dikotominya adalah kan selalu begini, Mbak, kita punya uang dulu atau prestasi dulu baru punya uang. Ini kan repot, Mbak. Jadi kayak ayam dan telur ya, Mbak ya. Kita mau prestasi dulu baru dapat support, atau kita disupport dulu supaya dapat prestasi. Karena kalau di dunia olahraga umumnya di segala dunia, tanda kutip, negara-negara yang sukses di olahraga sebenarnya sudah selesai dengan urusan ekonomi di negaranya, begitu, Mbak.